Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 123 sampai dengan 127. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 2 muatan. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, di mana kalian nanti akan belajar tentang apa itu sinonim. Kemudian untuk muatan PJOK, kita akan belajar tentang bermain bola. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang muatan PJOK. Silakan anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar permainan bola. Ya, ini ada kelompok perempuan dan ini ada kelompok laki-laki yang sedang bermain bola. Kalau anak-anak perhatikan, dalam permainan ini ada 3 gerakan utama. Yang pertama adalah gerakan menendang. Kalau menendang itu berarti menggunakan bagian kaki. Kemudian ada gerakan melempar. Kalau melempar itu berarti menggunakan tangan. Kemudian gerakan menangkap bola yaitu juga menggunakan kedua tangan. Nah, anak-anak, kalau dalam permainan kelompok itu selalu membutuhkan adanya kerjasama dan kekompakan di antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kalau dalam permainan kelompok tidak ada kerjasama dan kekompakan, maka mustahil kemenangan itu dapat diraih. Jadi, kalau dalam permainan kelompok itu biasanya dibutuhkan kerjasama dan kekompakan. Nah, sebelum kita melakukan olahraga, biasanya kita akan melakukan yang namanya gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ini biasanya dimulai dari bagian kepala sampai bagian kaki. Apa itu tujuan dari gerakan pemanasan? Tentunya agar otot-otot kita tidak cedera. Ya, jadi sebelum berolahraga kita akan melakukan gerakan pemanasan. Pemanasan harus dari kepala dan kaki. Apa tujuannya? Agar otot tidak cedera. Nah, ini seperti yang sudah Bruna sampaikan tadi, dalam permainan berkelompok itu dibutuhkan yang namanya kerjasama dan kekompakan di antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Kalau tidak ada kerjasama dan tidak ada kekompakan, mustahil kalian dapat memenangkan suatu permainan tersebut. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah kerjasama dan kekompakan di antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, kemudian dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim artinya kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti yang sama. Boleh ulangi. Sinonim artinya kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti yang sama. Atau sinonim biasa juga disebut dengan persamaan kata. Sinonim bisa juga disebut persamaan kata. Kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti yang sama. Contoh sinonim. Boleh mempunyai kata menolong. Nah, sinonim dari kata menolong itu adalah membantu. Ini artinya sama tetapi bentuknya berbeda. Menolong sinonimnya adalah membantu. Kemudian, kelompok sinonimnya adalah tim. Gembira sinonimnya adalah senang, bisa juga bahagia. Putra sinonimnya adalah laki-laki. Kompak sinonimnya rukun. Contoh yang lain lagi, misalkan Bu Lina mempunyai kata cantik. Cantik sinonimnya adalah ayu. Ya, cantik sinonimnya adalah ayu. Kemudian ada kata lagi putri.
Putri sinonimnya bisa perempuan. Nah, kemudian ada lagi sedih. Sinonimnya adalah duka. Nah, jadi Bunda ulangi, sinonim itu artinya persamaan kata. Apa itu persamaan kata? Kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi artinya sama. Ya, contoh lagi misalkan pakaian. Pakaian sinonimnya itu bisa baju. Kemudian menggunakan sinonimnya bisa memakai. Ya, itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibedakan menjadi dua. Ada laki-laki, ini ada gambar laki-laki, dan ada perempuan. Jadi jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kita tidak boleh saling membedakan di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, seperti yang sudah Bu Lina sampaikan pada pertemuan atau pembelajaran minggu yang lalu, bahwa dalam perbedaan jenis kelamin itu kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Misalkan, ketika kalian bermain dengan berbeda jenis kelamin, ada hal-hal yang harus kalian hormati. Misalkan, tidak boleh memegang bagian dada, kemudian tidak boleh memegang bagian alat kelamin, dan masih banyak lagi ya. Itu yang tidak boleh kalian lakukan. Oke, paham anak-anak? Nah, untuk selanjutnya tugas daring hari ini, Bu Lina akan memberikan tugas daring bahasa Indonesia. Setelah kalian mempelajari tentang sinonim, silakan anak-anak sebutkan persamaan dari kata di bawah ini. Bu Lina memiliki 10 soal, ada yang nomor 1 pakaian, 2 buruk, 3 aku, 4 binatang, 5 memakai, 6 bertemu, 7 buruk, 8 teman, 9 ketua, 10 senang. Nah, silahkan nanti kalian minta bantuan pada orang tuamu untuk menentukan persamaan kata dari kata yang sudah Bu Lina sebutkan tadi. Oke, paham? Nah, untuk selanjutnya dalam tugas PJOK, silakan anak-anak baca kembali isi teks dan pengamatan gambar halaman 123 di buku paket. Nah, setelah kalian membaca dan mengamati gambar halaman 123, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa penyebab suatu kelompok dapat menang? Apa penyebab suatu kelompok dapat menang? Nah, untuk tugas yang ini bisa kalian sampaikan dalam bentuk rekaman suara ataupun dalam bentuk tulisan. Oke? Nah, pesan Bu Lina, selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Jangan lupa selalu patuh pada nasihat orang tua. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, silakan mengerjakan pembiasaan karakternya agar anak-anak semakin menjadi anak yang hebat dan menjadi anak yang mandiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kalian semua.